Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mesara Ami. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di semester genap, yaitu Strategi Pembelajaran Matematika dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Strategi Pembelajaran Matematika merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa sebagai calon guru matematika agar memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta keterampilan untuk memiliki dan menerapkan strategi pembelajaran matematika yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut ini. Memahami perbedaan antara teknik, metode, pendekatan, strategi, dan model pembelajaran matematika. Lalu mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata pembelajaran. Kemudian mampu mengembangkan strategi-strategi pembelajaran matematika yang lebih efektif, efisien, dan kreatif. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama, konsep dasar perencanaan pembelajaran matematika. Yang kedua, perencanaan pembelajaran matematika. Yang ketiga, psikologi pembelajaran matematika. Yang keempat, pengelolaan kelas. Yang kelima, strategi pembelajaran matematika. Yang keenam, tinjauan pustaka strategi pembelajaran matematika. Ketujuh, metode pembelajaran matematika. Kedelapan, model pembelajaran matematika. Kesembilan, pendekatan pembelajaran matematika. Yang kesepuluh, teknik keterampilan dasar mengajar. Dan yang ke-11, pemberdayaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Oke, itu adalah sedikit gambaran singkat tentang mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang saya ajarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan mata kuliah saya kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan untuk menyampaikan perkuliahan. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan modul. Modul yang saya gunakan merupakan modul yang saya buat sendiri dengan judul Strategi Pembelajaran Matematika, yang materinya kemudian saya upload ke e-learning UNSU agar mahasiswa dapat membaca dan mengaksesnya sendiri. Yang kedua, case study, di mana pembahasan materi tadi dibahas di media Zoom meeting setiap minggunya. Saya meminta kepada mahasiswa untuk membuat makalah secara berkelompok. Namun, untuk persentasenya, mereka membuat video pembelajaran sesuai materinya, lalu mengirimkan video tersebut ke YouTube agar teman-teman yang lainnya dapat melihatnya. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya, ada beberapa media yang saya gunakan. Yang pertama, media Zoom meeting. Untuk bertatap muka, tanya jawab, dan berdiskusi agar proses perkuliahan atau proses pembelajaran berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, menggunakan media WhatsApp sebagai sarana diskusi di luar Zoom meeting. Dan yang ketiga, saya menggunakan Google Classroom untuk memberikan feedback atas tugas yang mereka kerjakan.
Terakhir adalah metode asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat membuat strategi agar perkuliahan mereka berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa, di mana absensi itu adalah 10%, attitude 10%, tugas 10% dibagi menjadi 2, yang terstruktur dan mandiri, yang selanjutnya UTS 30% dan UAS-nya 40%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika secara online menggunakan media Zoom Meeting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Kemarin pertemuan pertama saya sudah menjelaskan kontrak kuliah tentang materi, teknik penilaian saya, termasuk sama teknik atau metode pembelajaran kita selama 1 semester. Oke, materi kita yang pertama hari ini, bentar ya, saya inikan dulu. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Perlu saya perbesar? Oke. Materi kita pertama, konsep dasar perencanaan pembelajaran matematika. Oke, yang dipelajari di sini ada kata belajar, ada kata pembelajaran, dan perencanaan matematika. Kira-kira ada yang tahu nggak belajar itu apa? Kalau terdengar-dengar dari kalian itu kata belajar itu kira-kira apa? Saya, Bu. Ya, Putri siapa? Amelia. Ya, Putri Amelia, Bu. ya. Belajar menurut saya yaitu, Bu, sebuah proses di mana seorang manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, begitu, Bu, secara singkatnya. Oke, ada yang lain? Saya Bu Ananda. Ya, Nanda. Belajar merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi Informasi apa? Belajar merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan pengetahuan baru. Oke, ada yang lain? Ada yang lain menjawab tentang belajar? Oke, kalau nggak ada, kira-kira belajar itu bisa dibilang kayak tadi kata si Putri, itu perubahan dalam diri seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari mendapatkan aneka ragam kompetensi atau kemampuan, skill, keterampilan, dan attitude, sikap secara bertahap. Jadi dari dia baik menjadi tidak baik, atau seperti kita melibatkan diri dalam pendidikan formal seperti sekolah, kampus, universitas, dan lainnya, atau dengan informal itu seperti khusus, les, bimbel, itu dia. Dan non formal itu seperti majelis-majelis ilmu. Kita ikut organisasi atau pengajian. Itu termasuk kita belajar, karena belajar itu bisa dibilang kan
Tadi dibilang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Lalu teori belajar itu ada dua. Ada yang konvensional dan ada yang modern. Kalau yang konvensional itu bisa dibilang bahwa belajar itu menambah atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Jadi kalau udah namanya mengumpulkan atau menambah sesuatu pengetahuan yang dari tidak tahu menjadi tahu kita, itu termasuk ke dalam teori belajar konvensional. Sedangkan teori belajar modernnya itu dia dibilang lebih ke kegiatan mentalnya. Jadi perubahan tingkah laku dari yang dapat dilihat ketika siswa memperlihatkan tingkah laku yang baru dan berbeda dari tingkah laku sebelumnya ketika proses pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Itu dia kalau teori belajar modern. Jadi beda konvensional sama modernnya. Kalau konvensional tadi cuman kalau dia udah bertambah pengetahuannya itu udah termasuk konvensional, udah termasuk belajar. Tapi kalau modernnya dia lebih ke tingkah lakunya. Itu dia. Oke, macam-macam belajar itu yang pertama ada melalui isyarat. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau melalui isyarat itu seperti apa? Belajar seperti apa itu melalui isyarat? Gerak tubuh atau bahasa tubuh mungkin, Bu, kalau isyarat. Seperti apa? Bahasa tubuh, gerak tubuh. Misalnya dicontohkan, dia tidak diberikan begitu, Bu, tapi dia lebih ke dicontohkan lalu seseorang meniru perlakuannya gitu, Bu, atau sikapnya. Oke, bisa dibilang kita membilang untuk diam itu bisa dengan kita dengan tutup mulut dengan satu jari, itu jadi memberikan isyarat kepada orang bahwa kita disuruh diam dulu sebentar atau diam untuk sesaat. Itu dia, seperti itu. Lalu yang kedua ada stimulus respon. Kalau stimulus respon kira-kira seperti apa? Yang namanya respon rangsangan. Kira-kira belajar seperti apa yang pakai rangsangan? Ada yang bisa jawab nggak? Dengaran kan suara saya? Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Kira-kira belajar seperti apa yang ada rangsangannya? Oke, kira-kira kalau stimulus respon itu bisa dibilang belajar karena adanya rangsangan dari luar. Seperti kita tadinya nggak mau makan, gitu. Tapi karena mencium bau makanan dari luar, itu kita jadinya kepingin makan. Itu termasuk rangsangan dari luar. Itu belajar rangsangan dari luar. Atau bisa dibilang kalau yang untuk pembelajarannya itu kita tidak mengerjakan PR di rumah, tapi melihat kawan-kawan kita yang lain lagi mengerjakan PR di sekolah. Tadinya kita di rumah tidak niat mengerjakan PR-nya, tapi kita melihat di sekolah teman-teman mengerjakan semua PR, maka ada rangsangan kita juga ikut mengikuti mereka untuk belajar, untuk menulis atau membuat PR yang tadinya di rumah kita tidak sama sekali ingin membuatnya, gitu. Itu termasuk rangsangan dari luar, belajar rangsangan dari luar. Itu dia seperti itu. Lalu yang ketiga ada rangkaian. Kalau rangkaian apa? Ada yang bisa nggak belajar dengan rangkaian? Kalau belajar dengan rangkaian itu gabungan. Ada rangsangan, ada verbal, namanya rangkaian. Jadi gabungan dia. Gabungan antara perpaduan proses belajar SR yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi dia digabung antara yang sebelum sama sesudahnya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pembelajaran secara asosiasi verbal.
Kalau verbal apa? Verbal itu berarti melalui kata-kata, Bu. Oke. Contohnya ada yang bisa nggak? Seperti apa contohnya? Kalau verbal, menangkap makna yang bersifat verbal. Contohnya ya seperti apa, tidak seperti ini, Bu. Guru menjelaskan di depan kelas, betul kan? Itu melalui verbal gitu, dengan penjelasan si guru, anak dapat belajar. Oke. Contoh lainnya kita bisa dibilang mengganti kata verbalnya dengan kata benda. Seperti misalnya kata 4 kita ganti dengan benda kursi. Itu dia. Atau kata benda bebek kita bisa ganti dengan kata angka 2 dengan gambar bebek, seperti itu. Jadi dia lebih kayak mengganti verbalnya mengganti kata verbalnya dengan yang lain gitu, mengkaitkan si verbal dengan gambar atau yang lainnya gitu. Lalu diskriminasi. Kalau diskriminasi seperti apa? Kalau dengar kata diskriminasi, belajar seperti apa itu? Ada yang bisa nggak? Nih, aktivitas yang membedakan atas dasar ketentuan tertentu, gitu. Jadi dia membedakannya antara waktu, pagi, siang, malam, atau warna merah, hitam. Jadi dia belajarnya itu membedakan antara yang baik sama yang buruk, gitu. Antara yang merah, hitam, gitu. Itu membedakan atas dasar ketentuan. Jadi kita tentukan dulu apa yang ingin kita bedakan, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada konsep. Kalau konsep itu mungkin kita harus menatanya. Jadi kalau konsep, aktivitas belajar yang menafsirkan ke dalam pengertian yang abstrak. Jadi kita harus membuat materinya itu secara abstrak, atau materinya itu sudah ada, kita konsep. Jadi beruntun dari awal sampai akhir, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada macam belajar aturan hukum sama pemecahan masalah. Nah, aturan hukum sama pemecahan masalah ini hampir sama, karena mereka aktivitasnya itu, yang satu dia dengan merangkai peristiwa, lalu menerapkan dan menarik kesimpulan. Kalau yang itunya cuman menangkap makna yang bersifat verbal. Salah, ini bukan. Dia hampir sama. Jadi kita disuruh yang namanya aturan hukum sama pemecahan masalah, kita menangkap atau memecahkan suatu masalah yang diberikan, seperti itu. Jadi kita dari awal kita menarik dulu atau mencari data dulu. Setelah dapat datanya, kita resume, lalu menarik kesimpulan apa permasalahan dari soal yang dikasih. Atau bisa kalau di dalam matematika itu kita tulis dulu yang diketahui, baru yang ditanya, yang terakhir baru kita jawab, seperti itu. Jadi runtunnya ada, biar lebih tersusun gitu. Oke, yang selanjutnya kalau hierarki belajar secara sederhana itu urutan belajar yang harus diajarkan pendidik dan harus dikuasai peserta didik atau si siswa bila ingin menguasai materi dengan baik. Artinya pengetahuan yang lebih sederhana dulu dikuasai oleh si siswa, baru menguasai pengetahuan yang lebih rumit. Jadi hierarkinya itu benar-benar menjadi landasan pokok belajar matematika jika ingin berhasil dari pembelajaran itu. Kira-kira ada yang tahu nggak arti kata hierarki ini? Bu, izin Gilang mau bicara, Bu. Ya, Gilang.
hierarki itu kalau tidak salah dia artinya runtut atau berurutan, Bu. Ya, jadi urutan maksud di sini urutan belajar itu secara sederhana. Kalau bisa kita membuat materi itu dari yang termudah dulu, baru yang ke susah. Jadi kasih dulu pengetahuan awal dulu kepada si siswa itu, baru ke soalnya. Jangan kita langsung kasih soal kalau si siswanya itu tidak tahu sama sekali. Kalaupun kita mau ngasih soal, tapi kalau bisa soal yang sebelumnya mereka sudah mendapatkan pengetahuan sebelumnya. Jadi mereka bukan buta sama sekali, seperti itu. Selanjutnya itu pembelajaran. Kalau pembelajaran kira-kira apa? Ada yang bisa? Pembelajaran. Tadi belajarnya, sekarang ada kata imbuhan pe sama akhiran an. Ada pem, ada tambahan an. Jadi kira-kira kalau pembelajaran apa? Kalau belajar tadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau pembelajarannya apa? Sama tidak? Artinya? Bu, Tria, Bu. Ya, Tria. Kalau menurut Tria, Bu, pembelajaran itu adalah suatu proses di mana ada yang mengajar dan ada yang diajarkan, atau pembelajaran itu merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, Bu. Oke, terjadinya proses belajar mengajar. Jadi adanya pendidik sama peserta didik. Jadi kalau tidak ada itu nggak terjadi proses pembelajaran. Seperti itu, Tria. Kalau menurut kamu? Iya, Bu. Oke. Kalau belajarnya tadi kan cuman dia bisa belajar di mana aja. Tapi kalau pembelajaran berarti harus ada yang mengajarkan sama ada yang diajarkan. Ada yang lain nggak? Pendapatnya yang lain? Ada pendapat yang lain? Ada, Bu. Ya. Pembelajaran itu adalah proses membantu peserta didik agar mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke. Terima kasih, Bu. Oh, sama-sama. Oke. Kita bisa lihat itu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa, atau siswa dengan siswa. Tadi seperti kata si Tria. Jadi adanya proses yang dilakukan oleh guru sama si siswanya atau si siswa dengan siswa. Kayak yang penting ada yang mengajar sama ada yang diajarkan gitu. Lalu kegiatan yang dirancang untuk terjadinya proses belajar pada siswa atau interaksi antara guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Jadi dia tidak terpatok cuman di dalam ruangan gitu. Bisa di luar ruangan. Seperti tadi ada informal, ada formal dan ada non formalnya itu. Lalu menurut Cornelius dalam Mulyono Abdurrahman 99 itu dia mengemukakan 5 alasan kenapa perlu kita belajar matematika. Yang pertama itu sebagai sarana berpikir yang jelas dan logis. Yang kedua itu sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga sarana mengelola pola-pola hubungan dan generalisasi. Sedangkan yang keempat sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan yang terakhir sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. Nah, menurut kalian, menurut si Cornelius ini ada 5. Nah, kalau menurut kalian setuju tidak dengan pendapat si Cornelius nih? Tentang alasan kenapa kita harus belajar matematikanya. Setuju nggak kalian dengan pendapat si Cornelius ini? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Sepakat, Bu. Sepakat. Oke, kita setujui karena tentang kata apa-apa yang dibilang Cornelius ini memang benar. Pentingnya belajar matematika karena kita belajar matematika itu dari lahir sampai meninggal pun kita belajar matematika seperti itu. Baik di bidang ilmu matematikanya maupun bidang ilmu yang lainnya. Dia. Lalu ada kata perencanaan. Nah, perencanaan kira-kira apa? Sama nggak dengan kata planning? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu, sama. Kira-kira apa?
perencanaan itu? Kalau sama dengan kata planning. Ada yang bisa jawab? Tria, Bu. Tria? Kalau menurut Tria, Bu, perencanaan itu sesuatu hal yang disusun sebelum kita melakukan sesuatu. Gitu. Oke, jadi tahapannya. Ada yang lain? Kalau menurut Sundari, perencanaan itu suatu proses untuk mencapai tujuan, Bu. Jadi kayak kita udah menyusun rencana dan untuk mendapatkan untuk menghasilkan mendapatkan tujuan gitu. Tujuan kita tuh apa? Makanya kita buat rencana gitu, Bu. Nah, kita mempunyai tujuan. Jadi untuk mencapai tujuannya kita membuat rancangan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu kan, Sundari? Ya, Bu. Oke, kita lihat. Nah, kalau di sini itu benar adalah proses, cara, atau perbuatan sesuatu yang akan dikerjakan secara menyeluruh, meliputi kegiatan usaha yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ada juga usaha secara sadar disusun untuk mencapai tujuan. Tadi seperti kata Sundari, langkah awal menyusun kegiatan pembelajaran matematika untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Nah, seperti itu. Jadi harus ada langkah-langkah. Kalau apalagi untuk pembelajaran, kalau tidak ada langkah-langkah, maka pembelajaran yang akan kita lakukan itu akan tidak terlaksana dengan baik dan si siswanya pun tidak paham apa yang kita ajarkan, seperti itu. Lalu, nah ini, suatu kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa adanya rencana, apalagi kaitannya dengan pembelajaran matematika, di mana aktivitasnya harus efektif. Kalau kita tidak ada rencana, kita tidak tahu harus mau melakukan apa saat di dalam kelas gitu. Kalau kita tidak ada rencana, maka seorang guru itu akan dia berpikir, makanya dibuat RPP. Itu seorang guru membuat RPP karena akan tahu kegiatan awalnya itu apa yang harus dilakukan. Seperti misalnya membaca doa, absensi kah, atau menanya kabar, atau mengulang pelajaran sebelumnya. Seperti itu. Lalu kegiatan intinya kita langsung masuk ke materi dengan metode atau model pembelajaran yang akan dirancang, yang sudah dirancang oleh seorang guru itu. Lalu penutupannya ada kata feedback atau give atau pemberian tugas kepada si siswanya itu sendiri. Oke, yang pertama langkah perencanaan pembelajaran itu kita harus identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan. Nah, apa yang dibutuhkan itu yang harus kita identifikasi dulu, gitu. Apa yang dibutuhkan si siswa itu atau apa yang dibutuhkan di dalam kelas itu. Lalu yang kedua itu penentuan syarat-syarat dan alternatif pemecahannya. Nah, jangan kita hanya membuat soal, tapi kita tidak ada alternatif jawabannya, gitu. Atau bisa dibilang kita hanya sekedar menanya, tidak tahu jawabannya. Nah, yang ketiga itu ada pemilihan strategi pemecahan. Nah, strategi apa yang akan kita gunakan dalam memecahkan atau menjelaskan materi yang akan kita sampaikan. Strategi ini seperti yang saya bilang itu bisa metode, bisa model, bisa pendekatan atau yang lainnya gitu. Jadi tidak terpatok dengan kata strategi ini. Yang selanjutnya itu melaksanakan strategi yang dipilih untuk mencapai hasil yang diharapkan. Karena tadi strateginya kita sudah memilih, maka strategi itulah harus kita gunakan. Jangan beda dengan strategi yang kita sudah gunakan. Lalu mengevaluasi hasilnya. Dan yang terakhir revisi langkah selanjutnya. Nah, di kata-kata di kalimat mengevaluasi hasilnya, evaluasilah hasil pembelajaran kita tiap selesai kita mengajar, seperti itu. Apakah berhasil dengan metode yang kita gunakan atau tidak? Kalau tidak, maka ada kata revisi langkah selanjutnya. Kita harus merevisi kenapa, di mananya yang salah gitu. Kenapa pembelajaran yang kita lakukan saat itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak sesuai dengan kita yang harapkan. Seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang mau kalian tanya?